Politik mulai memanas ketika akhirnya nama putra presiden Mas Gibran itu menjadi calon wakil presiden. Apalagi setelah ada aturan MK yang sebenarnya hasilnya terlihat dari ketua MK diberhentikan dari jabatannya. Banyak orang yang terkejut, wah Pak Jokowi mewakafkan anaknya untuk menjadi seorang calon wakil presiden. Untuk Prof. Edi sendiri terkejut nggak? Menurut saya itu adalah manuver politik yang cukup jitu. Cukup jitu ya? Ternyata kalkulasi politik dia itu tidak keliru. Walaupun ada bagian dari masyarakat yang memprotes dan menurut saya dengan sangat beralasan memprotes. Karena undang-undang harus dirubah untuk memungkinkan ini gitu ya. Kenyataannya bahwa suara dari pasangan tersebut ternyata tidak mengalami kerugian sama sekali, bahkan ya, karena ini yang mau saya dalami dari seorang Prof. Edi gitu. Kalau kita lihat ada MK-MK soal pelanggaran etik begitu, dan banyak ramai-ramai cendekiawan, aktivis, civil society itu mempersoalkan soal etik ini. Tapi faktanya ternyata survei terakhir setelah MK-MK Prabowo Gibran tetap elektabilitasnya tinggi. Apa yang menjelaskan ini, Prof? Dengan segala hormat kepada teman-teman saya yang ada di civil society dan para intelektual, menurut saya salah satu persoalan dalam politik Indonesia sudah sejak puluhan tahun adalah bahwa kelompok-kelompok civil society yang menganggap dirinya reformis tidak punya kaki tangan di masyarakat. Tidak punya kaki tangan di masyarakat. Ya, jadi pikiran-pikiran mereka, concern-concern mereka itu cenderung bersirkulasi di antara mereka sendiri gitu. Dan tidak mempunyai infrastruktur sosial politik untuk mensosialisasikan ide-ide mereka kepada masyarakat yang lebih luas. Jadi soal pelanggaran etik, soal politik dinasti, nepotisme, itu sebenarnya hanya sirkulasi elit dan tidak dibeli atau tidak nyampe ke masyarakat bawah. Betul, dan perlu diingat bahwa, dan ini mungkin mengenaskan ya buat kita yang sangat tidak merasa nyaman dengan hal yang dilakukan tersebut, bahwa buat masyarakat bawah pelanggaran-pelanggaran seperti ini, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan pun gitu ya di tingkat sehari-hari, di tingkat lokal, di tingkat pengalaman hidup mereka yang nyata, itu selalu ditemui gitu loh. Itu adalah bagian dari kenyataan hidup mereka sehari-hari. Jadi apakah kita perlu kaget bahwa mereka menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang biasa saja gitu. Ya. Saya tidak membenarkan ya tindakan ini. Anda tidak membenarkan tindakan itu, tapi Anda bisa ya wajar aja. Saya bisa menjelaskannya secara sosiologis lah gitu. Ya. Tapi apa yang Prof. Edi, saya mau masuk bahwa itu menjadi bagian dari pengalaman hidup dan sosial mereka. Apakah artinya KKN bagi masyarakat di bawah itu bagian sesuatu yang biasa? Ya begitulah Bu ya, artinya. Atau misalnya mungkin masuknya seperti kalau KKN kan terlalu rasanya itu malah lebih pada orang yang berkuasa melakukan itu. Kalau masyarakat bawah mungkin penjelasannya begini, koreksi saya kalau salah. Di masyarakat bawah itu ngelihat kepala desa sehari-hari yang mengayomi mereka gitu, dari bapak, anak, kembali ke cucunya gitu. Itu sesuatu yang biasa bertahun-tahun. Jadi itu apa salahnya kalau dari bapak ke anak gitu kan penjelasan? Iya, jadi secara sosial mereka selalu mengalami kejadian yang seperti itu, apalagi di dalam kenyataannya itu mereka terbiasa dengan kenyataan bahwa yang berkuasa walaupun di tingkat lokal kadang-kadang bisa berbuat apa saja yang dia mau. Dan tidak mempunyai akuntabilitas walaupun kita sudah dalam demokrasi gitu ya. Artinya kesenang-wenangan oleh kepala desa atau aparat kabupaten dan lain sebagainya itu masih biasa terjadi dan kita tahu
kadang-kadang itu menimbulkan protes masyarakat, tapi yang kita tidak dengar adalah kejadian-kejadian yang tidak menimbulkan protes masyarakat karena sudah begitu biasa terjadi. Jadi dalam konteks seperti itu, konteks sosiologi seperti itu, kenapa kita mesti heran bahwa masyarakat menganggap ini biasa-biasa aja.